Pagi ini saya berjalan kaki sendirian di daerah Kota Tua. Ini di jalan mana ya? Jalan Pakis nih, gak jauh dari Kota Tua. Jakarta kelihatan sepi sekali. Kita bisa lihat jalanan sangat sepi, hampir nggak ada mobil. Banget nih, nggak ada angkot. Jadi jalan aja, nggak apa-apa sambil lihat Kota Tua di pagi hari. Nah, bagi kamu yang pengen apa ya, membuat tenda gitu, tenda-tenda apa aja loh, tenda-tenda sini ini pusatnya nih, jalan sini. Ini sepanjang jalan nih tenda-tenda semua. Mau bikin tenda model apa aja bisa nih. Tenda kafe, banyak sampai sana semua tenda-tenda. Ini daerah Kota Tua ya. Jadi kalau dari kota lurus saja di tempat. Jadi kalau mau bikin tenda nih, misalnya bikin kafe, tenda pengantin, tenda apa aja, bisa sini. Atau mau beli bahan tendanya juga di sini lah, boleh dibilang termasuk grosirannya ya. Di jalan apa namanya? Ya, jalan lupa lagi saya. Nah, dekat kota deh, nggak jauh. Jalan Cengkeh, lupa deh. Jalan Cengkeh. Ya tuh, banyak tenda-tenda, macam-macam tenda ada di situ. Jadi kamu bisa buat tenda apa saja. Ini terminal Kota Tua, terminal Kota Tua sebelah sana nih, parkirannya di sini. Buat tempat-tempat bikin tenda semua di sebelah sana tuh banyak. Di kejauhan sana kita bisa lihat Mercure Hotel, salah satu hotel dengan bangunan tua zaman Belanda ya. Nah, ini tempat kulinernya. Nah, banyak makanan. Di depan sana itu adalah Museum Kota Tua ya, Museum Kota Tua. Bangunan pemerintahan kolonial Belanda, Batavia. Itu pusat pemerintahnya di sana. Ini juga terpal-terpal. Dan wow guys, ada Wolfpack Muay Thai. Ini saingannya House of Wolf nih, sama-sama serigala nih. Buat jogging, ya sambil jogging ini tengah jalan. Ah. Nah, ini adalah Museum Kota Tua ya. Ini bangunannya. Jadi kalau dari Museum Kota Tua lurus saja. Oh, ini semua tenda-tenda nih. Sekarang juga kamu kalau yang mau bikin camp, yang butuh apa namanya cover buat matras, di sini. Saya juga bikinnya di sini. Jadi banyak di sana tinggal pilih bahan. Mau cover matras seperti apa, bahannya ada di situ semua. Kamu bisa jahit atau press. Nah, gitu. Oke. Lihat guys, jalanan kota yang biasanya ramai sekarang sepi. Apakah ini juga karena lockdown? Jadi bagi teman-teman yang bikin camp atau mau meremajakan campnya, itu beli bahan-bahan buat cover matras. Ini kalau dari di depan saya itu Museum Fathahillah. Nah, belakang sana itu lurus saja.
Itu semua tempat-tempat tenda, bahan-bahan cover matras semua di sana. Silakan beli di situ, murah, saja yang murah. Bisa dijahit, bisa dipres, semuanya semua di situ. Tuh. Sana, panjang jalan ini. Tadinya mau masuk guys, mau stasiun kota lurus sana, tapi nggak boleh. Nah, terpaksa kita muterin jalanan ini sampai ke tujuan stasiun Beos. Ini adalah gedung Pos Indonesia. Termasuk gedung tua juga, gedung tua. Nah, semua di sini gedung tua, makanya disebut wilayah kawasan Kota Tua. Nah, Kota Tua Jakarta dari sini. Tapi kalau saya bilang Kota Tua Jakarta ini sebenarnya kurang ini ya, kurang apa ya, unsur eksotiknya kurang kejaga. Beda kalau di Semarang tuh kota tuanya benar-benar asri lah, keren lah gitu. Jadi memang kalau di Kota Tua Semarang tuh buat ini tuh asik gitu. Nah, sayang karena memang bangunan-bangunannya dari semula semenjak zaman kemerdekaan ini banyak yang dihancurkan gitu. Jadi ceritanya mungkin zaman itu, pemerintahan zaman itu adalah pemerintahan yang sangat tidak menyukai kolonialisme Belanda. Jadi banyak bangunan-bangunan Belanda tuh yang dibiarkan terbengkalai dan akhirnya dihancurkan, dirubah dengan bangunan baru. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dulu di sepanjang jalan itu ada namanya tram. Tram itu kayak kereta ya, kereta di tengah jalan itu ya. Di zaman Belanda itu ada tram itu. Sampai zaman awal kemerdekaan tuh masih ada. Tapi akhirnya tram-tram tersebut dibongkar ya, padahal itu bisa menjadi salah satu warisan sejarah lah gitu ya. Dan keren gitu, bikin kota itu jadi keren. Kayak di Eropa gitu kan masih dirawat ya tram-tram zaman dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk keegoisan bangsa kita ya. Ketika kita merdeka, semua yang berbau-bau penjajah itu dihapuskan gitu, hampir semuanya dihancurkan. Tapi di beberapa daerah biasanya masih jaga. Hanya khusus Jakarta, ibu kota ini yang banyak sekali bangunan-bangunan sejarah yang tidak dirawat, tidak dibiarkan hancur gitu aja. Padahal kalau menurut saya kalau itu dijaga sampai sekarang, wilayah Kota Tua Pensibunan Batavia ini bisa menjadi sebuah tempat yang sangat eksotik lah ya, sangat eksotik ya, karena bangunannya model-modelnya Eropa kan, jadi bisa jadi mendapat tempat wisata yang memang bisa diunggulkan kalau dulu dipikirkan. Jadi itulah egois itu karena mengalahkan semuanya gitu, karena kan semuanya yang jahat tuh kolonialismenya, Belandanya. Tapi sebenarnya apa yang mereka sudah bangun itu cukup baik ya, cukup bagus sih. Kota ini ditata dengan rapi, tapi kemudian akhirnya hancur. Bahkan dari zaman dulu katanya Jakarta tuh memang sudah banjir juga, sudah banjir. Makanya di zaman Belanda itu dibangun kayak gorong-gorong di bawah tanah itu, kayak terowongan-terowongan itu, dan di beberapa penggalian jalan-jalan bawah underpass gitu sempat ditemukan gitu bekas-bekas gorong-gorongnya itu, tembok-temboknya. Nah, itu sangat sayang sekali. Kenapa itu dibiarkan hancur, kemudian ngap juga saya. Kenapa sanitasi dan pengairan kota yang sudah bagus, dulu ada gorong, di bawahnya ada gorong-gorong, jadi saluran gorong-gorong kayak di film Ninja Turtle gitu ya. Tapi akhirnya dihancurkan, ditutup, ya nggak tahu lah rimbanya. Hanya ditemukan beberapa puing-puingnya setelah penggalian untuk pembuatan underpass di wilayah Jakarta ini. Nah, sekarang ini termasuk bangunan tua ya, nggak bayangkan. Sayang sekali sebenarnya bangunan-bangunan Eropa itu adalah bangunan-bangunan yang indah dan kokoh ya. Jadi kalau kita lihat tembok betonnya aja, temboknya ini nih, tembok ini nih, itu batanya bukan satu lapis. Kalau kita kan satu lapis, dia bisa 4 lapis gitu. Jadi kayak emang dibangun tuh sebagai apa, tembok yang anti peluru gitu ya. 4 lapis. Nah, coba kita lihat, teman-teman tuh lihat. Itu ketebalan temboknya kalau zaman-zaman dulu, lihat ya, segitu tebalnya, sebegitu kuatnya bangun-bangun, tapi akhirnya dihancurkan gitu karena keegoan, anti penjajah lah, gimana gitu ya. Contohnya ini adalah bagian sudut tadi bangunan tua tadi, tapi akhirnya jadi seperti ini ya. Padahal kalau sisi
sejarah bangun tuh masih jaga bangunnya, dia akan seperti ini. Pasti akan lebih cantik dan eksotik gitu. Ya. Kalau kita lihat guys, megahnya bangunan-bangunan zaman dulu ya. Temboknya yang kekar dengan jendela-jendela yang tinggi ini sangat unik gitu. Oh, saya suka bangunan seperti ini. Guys, ini gedung apa ya? Gitu. Lihat, pilar depannya lihat. Wah, seperti itu ya. Ini ada kereta kencana. Kereta kencana mungkin punyanya Pangeran Jakarta. Saya nggak begitu tahu. Nah, sampailah saya di Museum Fathahillah. Ini sebelum pandemi ini dibuka untuk umum ya. Biasa hari Minggu ini udah rame nih. Kalau pada saat sebelum pandemi ya. Sekarang semua ditutupin. Nggak ada yang boleh masuk dari mulai awal pandemi. Jadi memang belum boleh masuk. Oh. Tapi di sana ada kafe namanya Cafe Batavia guys. Kalau kita mau ke sana kita bisa masuk kalau mau ke kafe, karena kafe itu masih buka ya. Gedung Jasindo itu ada kantor pos sebelah sana ya. Kantor pos. Apalagi nah ini pusat bangunannya. Pusat bangunan. Ini adalah pusat bangunan pemerintahan VOC zaman dulu. Sekarang jadi museum, Museum Perjuangan Fathahillah. Nah, sap. Ya, sedikit lagi kita jalan sampai ke sana. Nah, lihat betapa sepinya jalanan Jakarta hari Minggu ini. Saya nggak tahu ya, biasanya nggak sepi ini karena saya baru turun dari kapal gitu ya, udah 2 minggu di kapal. Cuman dengar berita lockdown, bukan lockdown, apa namanya, PSBB atau apa sih. Nah, kelihatannya sepi banget nih. Nggak banyak orang yang berlalu lalang, nggak banyak orang yang berolahraga ya. Jadi ya udah. Tadi karena saya tadi mau naik angkot dari belokan, angkotnya nggak ada. Akhirnya jalan kaki sambil bikin vlog ini. Mudah-mudahan bisa sedikit nambah informasi buat teman-teman yang mau bikin camp tadi ya. Apa namanya? Di mana tempat bikin cover matras, tuh saya kasih tahu. Jadi dari gedung Fathahillah ini tuh lurus sana jalannya tadi tuh. Itu tempat bikin cover matras, semua jenis cover matras ada. Terus jenis bahan-bahan tenda semua ada. Kalian mau bikin tenda kafe, tenda awning di rumah, atau mungkin tenda buat garasi rumah, di sana belinya, pesannya di sana juga murah kok, murah. Nah, jadi memang pusatnya di sana. Jadi orang-orang yang warung tenda lagi, orang-orang yang pengrajin tenda yang ada di Jakarta, sekitar Jakarta tuh beli bahannya di sini, memang tempatnya di sini. Jadi lebih murah. Nah, ini lagi salah satu bangunan tua yang sekarang sudah menjadi kopi kenangan. Tadinya mau ngopi tapi belum buka ya. Nggak apa-apa, nanti kita ngopi di rumah aja kalau belum buka. Atau mungkin di stasiun ada. Ini bangunan-bangunan zaman Belanda memang nggak terawat. Lihat, itu temboknya itu tebalnya, coba lihat. Satu dinding itu, ini pintunya gini. Ini mungkin dulu bangunan komplek ya, komplek perumahan di dalamnya. Lihat, nah, tebel. Ini sudah tembok, ini tembok baru nih. Atasnya tembok baru. Ya. Jadi kalau dibuat foto-foto bagus. Saya sering foto-foto. Buat kamu yang senang fotografi atau senang berfoto-foto, Kota Tua ini bisa menjadi salah satu hotspot lagi, spot di mana kau bisa mendapatkan foto-foto yang eksotik ya. Ada bangunan-bangunan yang tua dan udah hampir roboh, terus ada akar-akar pohon yang nambah di dalamnya. Ini ada kucing. Ada kucing. Halo kucing. Ada kucing guys. Jadi kamu bisa dapatkan spot-spot foto yang bagus di sini. Ya. Kita lihat ini anak-anak pang ya, mereka tidur di sini ya guys. Kasian banget. Jadi buat anak-anak seperti mereka tuh jalanan ada rumah gitu ya. Tapi apa? Saya melihat kebanyakan dari mereka tuh bukan para kriminal. Memang tampangnya begitu ya. Kayak
punk itu kan anunya dari itu ya, dari fansnya Nazi gitu ya. Memang kalau di luar negeri pun juga kayaknya begitu. Apakah itu menjadi sebuah style bagi mereka gitu, yang hidup dengan celana ketat cingkring, sepatu boot, baju robek-robek, kumal, dan tidur di jalanan gitu. Ya kita nggak tahu apakah itu menjadi sebuah trademarknya punk gitu ya. Tapi ya begitulah. Ya begitulah mereka tidur di sana, di mana aja tidur gitu. Tapi ya gitu. Jarang saya lihat mereka yang berbuat kriminal. Atau emang saya nggak tahu gitu. Tapi saya jarang lihat lah, melihat berita atau menemukan gitu yang mereka berkriminal. Mereka hanya mencoba menjalani kehidupan mereka, apa yang mereka yakini gitu ya, jalanan. Bahkan cewek-cewek juga. Dan anak-anak punk itu kalau saya bilang cewek-ceweknya cakep-cakep, banyak yang cantik-cantik gitu. Dan tapi ya itulah itu. Ya, this is life. Masing-masing punya pilihan ya. Bahkan nggak sedikit dari mereka yang juga bisa hafal ayat-ayat Al-Quran lo, jago. Sekarang kita ada stand bios, sama. Sebenarnya saya lapar guys, tapi mau makan apa ya? Roti ada apa ya? Ya udah, nanti aja sarapannya. Oke, saya punya kartu ini. Jurnal Bos ini udah lama nih. Nggak tahu masih ada pulsa, kayaknya masih ada pulsa. Kita cek dulu. Ternyata masih bisa, masih ada pulsanya. Oke, kita cari jalur. Belum tersedia. Ada Bogor. Kita akan naik jalur Bogor. Nah, ini juga apa namanya? Stasiun kota, stasiun biasanya juga merupakan stasiun peninggalan zaman Belanda loh guys, yang paling terbesar di Jakarta. Yang pusatnya dari mana-mana tuh sih. Sukabumi, apa tuh ada sih di zaman dulu. Kota-kota Jakarta lewat. Ya, kita akan naik, tapi jangan naik di rel paling belakang atau paling depan. Ini rel khusus cewek guys. Nanti kamu diusir. Tuh semua cewek. Jadi kalau cowok boleh naik kereta berikutnya sampai kereta nomor 2. Karena saya turun pasar Minggu, jadi saya agak ke depan dikit, ya nggak terlalu jauh jalannya. Ya, salah, pintunya ketutup, jadi kita keluar lagi. Ini tiang-tiangnya tiang zaman dahulu nih, di Paku Keling. Apa bedanya tiang besi zaman dulu dengan zaman sekarang? Nah, kalau zaman dahulu itu tuh di Paku Keling, namanya Paku Keling, ini dibulat-bulat, sambungnya dengan semacam pin gitu yang dibuat dari besi gitu, kemudian dipukul sehingga dia merapat. Nah, ini bedanya. Kalau sekarang besi-besi ini semuanya dilas, steam las atau steam baut. Kalau dulu nggak ada baut atau las, ada sih jarang, tapi kebanyakan di Paku Keling ini itu ada baut. Paku Keling. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam kereta. Jadi itu tadi bedanya konstruksi besi zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh besi itu disambung menggunakan kebanyakan Paku Keling. Kalau sekarang kan las ya, ada mesin las. Tapi kalau dulu gak ada las, jadi Paku Keling. Nah, kalau kita lihat salah satu contohnya kapal Titanic yang sekian besar itu, kapal yang besar zaman itu juga gak menggunakan las. Semua plat-platnya itu disambung menggunakan Paku Keling. Makanya ketika dia kecelakaan di laut itu gak tahu penyebabnya apa, sampai sekarang masih kontroversi. Ada yang bilang nabrak es, ada yang bilang itu adalah konspirasi disengaja, kita nggak tahu ya. Itu
pada saat dia patah itu berapa pukulingnya akhirnya badan lepas gitu. Nah, itu bedanya. Tapi kalau sekarang semua dilas. Oke teman, itu tadi vlog iseng-iseng nih sebenarnya. Tadinya pengen naik angkot, tapi nggak ketemu angkot karena sepinya Jakarta, dia jalan kaki. Jalan kaki ya udah, sekalian bikin vlog iseng-iseng kalau kata saya. Sekalian mungkin dengan sedikit informasi buat teman-teman tadi yang mau bikin kayak di mana sih dari cover matras yang murah ya di sana. Dan sedikit kita membahas sejarah kota tua yang saya tahu dan pernah baca. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu di musim pandemi COVID ini. Satu-satunya yang bisa menjaga tetap kita terjaga adalah jaga daya tubuh katanya begitu. Jadi tetap olahraga, makan yang baik, istirahat yang cukup. Sehat semua.